salam hangat dari channel KTKC. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Bagi mereka yang sudah menikah, suami istri harus mendengarkan video ini. Di dalam video ini saya menampilkan 4 hal yang harus dihindari dalam berumah tangga. Yang pertama, hindari perzinahan. Perzinahan merupakan bukti ketidaksetiaan suami atau istri pada janji pernikahan. Di dalam hidup rumah tangga ada orang ketiga atau selingkuhan. Perzinahan sangat dilarang gereja, ini jelas, bahkan belak-belakan tercantum atau diungkapkan dalam perintah ke-6. Selingkuh memang asik bagi sebagian orang, tapi selingkuh itu menyesatkan. Memang bagi suami atau istri yang suka atau yang hobi selingkuh, pengertian selingkuh bisa diplesetkan sehingga lebih bernada positif dan bermakna baik. Selingkuh artinya selingan keluarga utuh. Memang agak lucu, tapi inilah kenyataannya. Tapi benarkah demikian? Benarkah selingkuh menjadi selingan keluarga utuh? Nyatanya tidak. Yang ada, ujung-ujungnya rumah tangga hancur dan bercerai. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mencoba selingkuhlah. Kalau sudah sekali mencoba, ujung-ujungnya pasti ketagihan dan ketergantungan. Tidak cukup laki-laki atau perempuan ini, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain yang lebih menarik, cari lagi yang lain, hingga kita tidak pernah puas. Bahkan sampai akhirnya Anda dikenal sebagai tukang selingkuh absolut. Dalam gereja Katolik, perzinahan sangat dilarang. Ini sangat jelas. Perzinahan ialah perbuatan iblis, dan dalam diri iblis tidak ada kebaikan. Walaupun iblisnya iblis yang baik, tapi memang kenyataannya tidak ada iblis yang baik. Tapi kita andaikan ada, tetap dalam dirinya tindakannya jahat dan dosa. Maka bagi suami istri yang selingkuh, tindakan Anda merusak keutuhan keluarga sendiri. Dan lebih ngeri lagi, tindakan Anda itu menunjukkan tingkah laku Anda seperti hewan. Mungkin kata hewan di sini dalam video ini agak frontal. Masa seorang biarawan mengatakan hewan? Tapi saya kira ini bukan suatu kata yang najis, bukan suatu kata yang kasar menurut saya, karena dalam KGK kita pun ini nyata dituliskan. Dan ingat, saya mengatakan seperti hewan, bukan hewan. Ingat, kita tahu hewan, jika ada makanan di situ dan dia dalam kondisi lapar, ya santap saja. Ia tidak peduli apakah tindakannya itu baik atau tidak, benar atau salah. Pokoknya dia puas dan kenyang, titik. Saya kira bagi yang selingkuh tidak mau disebut hewan, maka jangan pernah selingkuh. Yang kedua, hindari praktek poligami. Diduakan itu sakit, apalagi ditigakan, diempatkan, dan itulah praktek poligami. Masa Anda tega menambah bilangan pasangan Anda yang selama ini telah menemani hidup Anda? Saya kira siapapun korban poligami akan menyisakan sesak di dada dan mengalami tekanan hidup atau tekanan batin dalam hidup. Gereja belum merestui tindakan atau praktik poligami, meskipun ada agama lain yang memang mempersilahkan itu, memberikan izin untuk itu. Tapi gereja Katolik sampai saat ini berpegang teguh bahwa pernikahan hanya sekali seumur hidup dan tidak terceraikan, kecuali ada halangan-halangan tertentu. Misalnya suami atau istri si A meninggal, maka dia masih muda dan masih butuh pendamping hidup untuk melengkapi keutuhan keluarganya, untuk membutuhi anak-anaknya kalau masih ada anak. Maka gereja memberikan suatu kemurahan untuk ini. Dia bisa menikah lagi, tapi tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan gereja. Efek berat poligami adalah pelanggaran HAM. Oke lah, mungkin Anda orang kaya sehingga membiayai 5 istri dan beberapa anak tidak terlalu berat. Tapi coba bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mapan, bagaimana caranya menghidupi beberapa istri dan anak sedangkan hidupnya susah? Yang ada anak-anak dan istri-istrinya terlantar, sama seperti anak ayam tanpa induk, pergi ke sana kemari untuk mencari kebutuhan hidup. Itu artinya Anda tidak bertanggung jawab. Maka saran saya, setialah pada istri dan suamimu. Kadang rumput tetangga memang lebih hijau, tapi yakinlah, seberapa gersang pun rumput di halaman rumah Anda, bersyukurlah karena kamu sendiri yang menanam itu. Maka supaya hijau seperti rumput tetangga, rawatlah, siramlah, pupuklah, sehingga rumput di halaman Anda lebih hijau daripada rumput tetangga. Demikian juga keluarga Anda akan lestari selama-lamanya. Yang ketiga, hindari perbuatan sumbang. Perbuatan sumbang adalah melakukan hubungan intim dengan sanak saudara atau ipar yang sebenarnya sangat
sangat dilarang gereja. Tapi tidak dapat dipungkiri fakta saat ini perbuatan sumbang merajalela dalam kehidupan rumah tangga, atau perbuatan sumbang lebih tepatnya disebut dengan incest, melakukan hubungan badan sedara. Perbuatan sumbang bukanlah tindakan pemeliharaan dan pembela hidup sanak saudara, tetapi menjadikan sanak saudara atau ipar sebagai pemuas nafsu dan sasaran pelampiasan belaka. Mereka yang seharusnya dilindungi, mereka yang seharusnya dijaga, mereka yang seharusnya dididik, malah dijadikan sebagai budak atau dinodai. Dan dalam gereja kita, ini adalah pelanggaran berat karena termasuk lalai dalam tanggung jawab pendidikan terhadap orang muda. Dan dalam pandangan moral, ini adalah perbuatan bejat yang tidak dapat ditolerir begitu saja. Yang keempat, ini harus diingat baik-baik, menikah tidaklah coba-coba. Kehendak menikah adalah hak semua orang. Anda, aku, siapapun berhak menikah. Tapi bukan berarti satu hak yang dilakukan semena-mena atau tergantung air liur saja. Kalau cocok kita lanjutkan, tapi kalau tidak, bubar dan cari pasangan lain. Kalau Anda ingin menikah hanya untuk coba-coba, saya sarankan lebih baik tunda dulu. Pastikan dulu keseriusan dan kesetiaan Anda. Kalau Anda menikah karena hanya dorongan untuk memuaskan nafsu birahi, lebih baik jangan dulu. Sebab tujuan menikah hanya untuk memuaskan hasrat birahi itu lebih pada kumpul kebo, dan aksi kumpul kebo dilarang gereja. Gereja menilai pernikahan ini memiliki nilai kesakralan karena disahkan melalui sakramen perkawinan. Persatuan badani hanya dibenarkan secara moral apabila pria dan wanita diciptakan satu persekutuan hidup yang definitif. Artinya setia selamanya, satu pasangan. Maka mari kita galakkan, katakan tidak pada kumpul kebo. Sekian katekesi yang saya sampaikan pada saat ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini supaya saya semakin semangat menampilkan konten-konten yang berguna untuk membangun iman kita dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang ajaran iman Katolik. Salam dari saya, Pace Ebene.